Halo adik-adik kelas 4 SD, mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 4. Ayo kita siapkan buku dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. 2. Setelah berdiskusi kelas, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga siswa dengan benar. 3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. 4. Setelah motivasi diri, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di sekolah dengan tepat. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan. Keragaman ekonomi di Indonesia. Ayo membaca. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh, barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Dan hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Aktivitas kedua adalah ekonomi di bidang industri. Amati aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara maupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar, grosir, agen, dan pedagang eceran.
Pada perkembangannya aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dan disebut ekspor-impor. Keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi berupa transportasi darat, udara, dan laut. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Tugas: tuliskan informasi-informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Bacakan hasilnya di depan Bapak Ibu guru dan teman-temanmu. Ayo berdiskusi bersama teman-teman sekelasmu. Identifikasilah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga dari seluruh siswa di kelasmu. Contoh, jenis aktivitas ekonomi dalam keluarga: pertanian, misalkan banyaknya 4, perdagangan 5, jasa 3, industri 4. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Ayo membaca. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. 1. Toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Berikut adalah tindakan yang diwujudkan dalam toleransi antar umat beragama. Dua, toleransi keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras, pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, sikap toleransi antara suku ras
Diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persatuan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan sebagai berikut: bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Seperti contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan yaitu tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Tugas, kamu telah membaca sikap toleransi terhadap keragaman. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk berikut. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman-teman sekelasmu pelaksanaan sikap toleransi yang dapat kalian lakukan di sekolah. Jadikan hasil diskusi itu sebagai kesepakatan bersama untuk segera kalian lakukan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pahami tentang pentingnya toleransi? Sekian materi
tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.